Terima kasih pada Pak Rio ya. Kalau hubungannya dengan perda ini kalau disahkan, apakah memiliki dampak kepada Kabupaten Magelang? Ya, yang paling pokok adalah hubungannya dengan alih fungsi lahan. Karena salah satu yang isu strategis di Raperda Tata Ruang adalah alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan fokusnya kepada alih fungsi lahan yang hubungannya dengan pengembangan kawasan peruntukan industri atau PKPI ya. Dan PKPI itu dulu kan hanya Tempuran, Kecamatan Tempuran dan Salam. Sekarang diubah kecamatan, ada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Secang, dan Kecamatan Salam. Tapi yang paling pokok menjadi tumpuan para pengusaha, para investor yang tidak mengindahkan lingkungan itu adalah mengincar daerah kawasan Mertoyudan. Salam Transformasi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan salam berjumpa kembali dengan pemirsa setia Transformasi TV. Kita akan bincang-bincang pada pekan ini, hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023, dan berkenaan pada hari ini ataupun pekan ini, bulan ini adalah memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu kami dari seluruh redaksi Transformasi TV mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Pada kesempatan ini kami akan bincang-bincang dengan narasumber di kedai Omah Sawah CJDW di daerah Tejowarno, Kelurahan Taman Agung, Kecamatan Muntilan, dalam membahas untuk tata ruang wilayah di Kabupaten Magelang. Sebagai informasi, Transformasi TV selalu menyajikan berita aktual, baik regional, nasional maupun internasional, dari berbagai sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan pertahanan, keamanan, pertambangan, dan energi. Dan pada episode kali ini kita akan bincang-bincang terkait tata ruang di wilayah Kabupaten Magelang, yang dalam ini pembentukan Raperda RT RW Kabupaten Magelang tahun 2023 sampai 2042. Pemirsa, kita tahu bahwa program pembangunan di tahun yang akan datang, penataan ruang atau kawasan menjadi sangat urgen karena dapat mempengaruhi kehidupan manusia, dan tidak dipungkiri pertambahan penduduk yang sangat cepat akan membutuhkan ruang yang memadai dalam menjalankan kelangsungan hidupnya di dalam penataan ruang dan kotanya, kemudian termasuk mereka berbisnis. Kondisi ini ditangkap oleh pemerintah Kabupaten Magelang dalam merencanakan RT RW dengan mengacu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru, serta Undang-Undang Tata Ruang yang ada. Pada episode kali ini kita akan berdialog atau bincang-bincang dengan narasumber pemerhati lingkungan, Bapak Srianto Ahmad, Sarjana Hukum MH, selaku Ketua Lembaga Lingkungan Hidup Transglobal Green Indonesia atau Transgindo yang beroperasi di Semarang. Dan kebetulan Bapak Srianto datang ke kedai Omah Sawah CJDW ini dalam rangka untuk memberikan analisanya. Dan kepada Bapak Srianto saya ucapkan selamat datang dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya.
Dan pada bulan Ramadan ini, alhamdulillah mungkin Bapak Srianto menjalankan ibadah puasa. Amin. Amin. Semoga diberikan maghfirah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Kepada Pak Srianto ini bahwa pemerintah Kabupaten Magelang saat ini sedang membentuk Raperda untuk RT RW atau tata ruang Kabupaten Magelang tahun 2023 sampai 2042. Nah, berkenaan dengan itu pembentukan Raperda ini pasti akan mengacu pada undang-undang di atasnya, yaitu undang-undang tata ruang ataupun yang sekarang yang baru adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini masih menjadi polemik karena terjadi kontradiksi dengan adanya Perpu yang diterbitkan oleh Presiden. Nah, kami akan bertanya, apakah Raperda tersebut sah menurut hukum dikarenakan UU Cipta Kerja yang baru belum disahkan. Nah, untuk itu analisa dari Pak Srianto, mungkin kita diberikan satu gambaran yang jelas posisi Raperda ini dengan UU Cipta Kerja. Monggo. Ya, terima kasih pada Pak Rio. Kalau hubungannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Tata Ruang dan juga hubungannya dengan pemerintah daerah Kabupaten Magelang ini mau membuat suatu Raperda ya, tata ruang. Berarti ini baru Raperda. Berarti kalau hubungannya dengan Raperda ini baru masih perencanaan. Ya. Bahkan sudah baru dibahas. Ini saya tanya ke yang punya pemakarsa di DPU, itu sudah sampai ke tingkat pansus. Sudah sampai tingkat pansus, tapi dari masyarakat belum terlibatkan begitu, stakeholder semua banyak belum ya. Dan mengacu kepada persoalan pertanyaan Pak Rio tadi, ya sebetulnya kalau kami sebagai pengamat lingkungan dan juga hubungannya kita harus mengikuti tentang aturan hukum, karena ada putusan MK bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan inkonstitusional dan kondisional. Ada inkonstitusional itu tidak konstitusional dan kondisional bersyarat. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional tapi masih berlaku sampai 2 tahun untuk membuat undang-undang yang baru dengan cara biasa, tidak cara Perpu. Ya. Tapi kalau Presiden kan cara Perpu, maksud undang-undang biasa ya dengan sistem biasa, peraturan perundangan dengan cara Perpu, prosedural lah itu. Nah, berarti ini kan masih dalam kategori polemik. Yang kedua, di dalam poin 4-nya itu kan menyatakan di samping inkonstitusional dan juga kondisional bersyarat, tetapi di poin 7-nya itu pemerintah atau penyelenggara undang-undang, penyelenggara pemerintah itu tidak pelaksana undang-undang tidak boleh membuat suatu aturan turunan atau aturan di bawahnya ketika ini masih dalam kondisi yang kondisi menunggu undang-undang yang baru sampai 2 tahun. Jadi pemerintah untuk melakukan wait and see, tidak boleh melaksanakan membuat aturan turunan yang hubungannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dibuat untuk tujuannya untuk penyelenggaraan berusaha berbasis berbasis elektronik, tapi juga intinya Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah penyelenggaraan izin berusaha agar ada suatu penyederhanaan atau penyederhanaan aja, atau deregulasi dan debirokratisasi, itu aja. Jadi kalau dikata ya seharusnya pemerintah daerah menunggu 2 tahun sampai itu Undang-Undang Cipta Kerja yang baru jadi mereka baru membuat, karena nanti kalau ini membuat, kalau Undang-Undang Cipta Kerjanya itu tidak terjadi dan tidak sampai 2 tahun pemerintah tidak membuat, ya berarti kan gagal total. Berarti aturan yang dulu, peraturan yang kemarin yang dicabut dan sudah dicabut dan atau direvisi dihidupkan lagi. Gitu. Ya, terima kasih. Mungkin dari kita bisa memahami bahwa memang ada polemik di sana sementara ini karena Raperda harus menunggu Undang-Undang
Cipta Kerja yang baru. Ini pendapat kami ya. Karena selaku pengamat aturan hukum yang jelas sesuai dengan putusan MK itu kan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak boleh membuat aturan turunan yang punya undang-undang Cipta Kerja ini. Ya. Untuk selanjutnya ini Pak Prianto, kami memasuki untuk materi teknis Raperda. Ini dari materi yang ada di Raperda ini, yang pertama ada alih fungsi lahan, ada kawasan peruntukan industri, kemudian ada lahan sawah yang dilindungi, sempadan, daerah aliran sungai, kemudian pertanian makro, kemudian pertambangan dan energi. Dari hal-hal tersebut di materi teknisnya ini, pelaksanaan di lapangan kan akan dilaksanakan secara integrate, sehingga perlu pencermatan yang lebih lebih dalam lagi untuk perencanaan perda ini. Yang menjadi pertanyaan kami kepada Pak Prianto, apabila nantinya Raperda itu disahkan menjadi perda RT RW atau tata ruang, dampak apakah yang akan terjadi terhadap kondisi lingkungan yang ada? Jadi kaitannya antara tadi yang kami sebutkan materinya ini dengan lingkungan nanti kehidupan penduduk masyarakat Kabupaten Magelang. Monggo. Terima kasih pada Pak Rio ya. Kalau hubungannya dengan perda ini kalau disahkan, apakah memiliki dampak kepada Kabupaten Magelang? Ya, yang paling pokok adalah hubungannya dengan alih fungsi lahan. Karena salah satu yang isu strategis di Raperda Tata Ruang adalah alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan fokusnya kepada alih fungsi lahan yang hubungannya dengan pengembangan kawasan peruntukan industri atau PKPI ya. Dan PKPI itu dulu kan hanya Tempuran, Kecamatan Tempuran dan Salam. Sekarang diubah kecamatan, ada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Secang, dan Kecamatan Salam. Tapi yang paling pokok menjadi tumpuan para pengusaha, para investor yang tidak mengindahkan lingkungan itu adalah mengincar daerah kawasan Mertoyudan. Dan sebenarnya Mertoyudan itu tidak bisa kalau diperuntukkan menjadi PKPI, pengembangan kawasan peruntukan industri, sebab karena apa? Di situ ada jaringan teknis SDA, baik dari jaringan teknis itu secara primer, sekunder, dan tersier, dari Prof Manggis bisa, dari Tangsi bisa. Ini jelas nggak boleh, karena ini akan berhubungan dengan apa? Undang-undang tentang PSDA, tentang hubungannya dengan air dan juga banyak sifat dan sungai. Kan kalau lihat di daerah Mertoyudan itu kan kalau lihat bangunan itu sepadan sungai, harusnya tidak bisa izin itu. Nah kalau itu dijadikan kawasan industri, berisiko. Tapi itu menguntungkan bagi investor karena di situ jelas-jelas pusat perkotaan ya, maksudnya untuk industri dekat dengan armada, dekat dengan kota, dekat dengan lainlah, strategis lah. Tapi karena ada jaringan teknis akan tumpang tindih. Maka itu seharusnya tidak boleh secara peraturan perundang-undangan dan teknis. Apa mungkin dalam hal ini ada semacam kontroversi ini menjadi kontroversi karena ada semacam penekanan dari pihak lain kepada stakeholder untuk menjadikan wilayah Mertoyudan ini menjadi satu adalah peruntukan industri ini, apa kemungkinan ada campur tangan lah ya. Kalau sebenarnya semua masyarakat sudah tahu, pengamat lingkungan juga, pengamat hukum juga tahu bahwa sekarang yang namanya undang-undang itu kan dipengaruhi oleh beberapa elemen variabel yang paling pokok adalah variabel politik dan variabel bisnis. Ini yang paling pokok. Kalau variabel hukumnya enggak, karena hukum kelihatannya mengikuti politik dan bisnis. Nah ini yang hubungannya dengan bisnis itu kalau bisa dengan adanya undang-undang itu mengatur ya, agar jangan sampai kepentingan bisnis itu merusakkan lingkungan, karena justru ada AMDAL, ada hubungannya dengan perizinan berusaha yang berbasis resiko juga. Resikonya apa, dampaknya apa di situ. Maka undang-undang Omnibus Law itu menyederhanakan. Tetapi jangan sampai
melabrak undang-undang yang ada, hanya menyederhanakan dari sisi administrasi melalui OSS dan izin usaha dengan hasil resiko. Resikonya apa? Bisa berat, sedang, dan ringan kan. Jadi pada intinya yang paling pokok jangan sampai kawasan industri itu beralih ke Mertoyudan, karena itu potensi risiko. Karena dulu kan ada lahan pertanian banyak itu dari di daerah kawasan Mertoyudan itu dulu ada perkebunan tebu, tapi sekarang tidak ada penghasil padi, malah diganti dengan sengon. Nah ini kan sangat kontradiktif. Dan kedua hubungannya dengan sempadan sungai, banyak sekali yang sempadan sungai itu seharusnya dilarang, bahkan sudah ada pelanggaran pemukiman dan dibuat bangunan. Nah ini jangan sampai. Ya, terima kasih Pak Srianto dari materi Raperda tadi. Kemudian dalam pembahasan Raperda selama ini kan mungkin diduga tadi kita sampaikan ada kontroversi atau polemik ini karena disebabkan pada waktu public hearing ini kemungkinan komponen masyarakat untuk public hearing ini belum mewakili semua aspirasi. Jadi masih comotan, istilahnya comotan sana, comot sini, atau ada beberapa kepentingan yang mengajukan pemerhati lingkungan ini, jangan ini budayawan ini, ataupun mungkin komponennya yang masih diperhatikan justru kalangan pengusaha. Makanya dari pengusaha juga ngambil orang-orangnya dari ini untuk bisa mengakomodir kepentingan mereka atau seperti itu. Jadi apakah kemarin public hearing ini belum sempurna, termasuk mungkin Pak Srianto dalam hal ini pernah sudah mengajukan surat audiensi, tapi sampai sekarang sudah pansus belum ada tanggapan. Nah, ada respon dari pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini Dewan lah, dari Dewan, tapi penyebabnya kemungkinan Pak Srianto tahu. Ya ini kan mungkin masih ada tali ulur, mungkin ada tali ulur, ada tali ulur ya, ini agar Raperda ini bisa selesai berjalan dengan mulus dulu, baru nanti ketika sudah posisi yang aspirasi sudah selesai dari Dewan, mungkin masyarakat baru mau ditarik untuk istilahnya kalau mana mau nganten itu nesteni merestui toh. Nah ini yang nggak bagus ya. Makanya kalau kami ini kan public hearing dulu ya, karena asas-asas perundangan seperti itu. Yang berikutnya kan di daerah Mertoyudan itu kan adalah namanya LSD, lahan sawah yang dilindungi, dan juga ibaratnya di situ ada LP2B-nya, artinya lahan pangan, pertanian pangan yang berkelanjutan. Ini kan tidak boleh kan itu Pak Bupati juga sudah buat keputusan LP2B itu berapa hektar, dan termasuk di daerah Mertoyudan itu ada. Kalau itu dibuat industri tanpa mapping yang bagus, hanya kepentingan para artinya yang punya kepentingan itu didahulukan, banyak kepentingan masyarakat titipan lah ya. Titipan. Kalau bisa ini kan yang namanya perda itu kan semua kepentingan harus baik masuk, kepentingan itu bisnis, masyarakat pertanian, petani, buruh, mungkin kalau sektor pertambangan energi, pertambangan, semua kebudayaan, tatanan kebudayaan semua harus dilibatkan. Karena sesuai dengan Dirjen PUPR itu bidang tata ruang itu ya itu harus dilibatkan semua masyarakat. Maka kami sebagai lembaga lingkungan Global Green Indonesia ini, kalau memang ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, kita bisa melakukan gugatan baik secara perdata atau bisa melakukan judicial review. Jelas-jelas ini kalau ini dilaksanakan atau disahkan, sedangkan undang-undang Omnibus Law yang baru belum disahkan, diundangkan, ini akan menimbulkan kontradiktif. Sedangkan di Kabupaten Magelang sendiri ini ada namanya Perpres yang itu dilindungi. Satu Perpres nomor 58 tahun 2014 tentang Borobudur. Itu Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang Taman Nasional Gunung Merapi. Nah ini selalu berimplikan, dan juga ada ini heritage yang hubungannya dengan kawasan warisan budaya internasional dunia, ada Borobudur. Nah itu kan di dalam kawasan Borobudur itu Perpres 58 mengacu ada SP1, SP2 itu sampai 3 itu sampai Palembang, Gajah sampai sana itu kan tidak boleh. Maka dalam melihat Raperda itu saya lihat untuk kepentingan yang sifatnya pemukiman diarahkan ke Salaman. Padahal intinya investor itu kepengennya
di Budur. Iya, Ada betul. rumah sakit internasional, ada pendidikan internasional, terus ada juga kalau bisa kawasan itu ya di sekitar Budur itu. Ya, Tetapi hotel dan sebagainya. dengan adanya Perpres 58 Ya. tahun 2014 dan Perpres nomor 70 tahun 2014 ini sulit. Bahkan Ya. sekarang kalau Budur itu tidak hanya kajiannya hanya cukup nasional tapi internasional, masuk melibatkan katakanlah ini dunia ya, artinya warisan dunia budaya, karena kajiannya harus kajian lingkungannya sampai ke dunia berikutnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan Pak Srianto sebagai pemerhati lingkungan. Bincang-bincang kita akan kita akhiri dulu, mungkin di lain kesempatan kita akan undang lagi Pak Srianto untuk kita bincang-bincang dengan tema yang lain atau topik yang lain. Demikian kami mengucapkan terima kasih sekali atas analisa, saran-saran, kemudian hal kerawan panjenengan di Transformasi TV ini kami mengucapkan. Terima kasih. Dan kita akan berjumpa kembali pada topik yang akan datang. Terima kasih. Pemirsa setia Transformasi TV yang berbahagia, demikian bincang-bincang kita dengan pemerhati lingkungan Bapak Srianto Ahmad SPT MH selaku Ketua Lembaga Lingkungan Hidup Trans Global Green Indonesia yang pada pekan ini berkesempatan hadir bincang-bincang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Untuk itu jangan lupa jaga kesehatan dan sikap optimisme. Mohon like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Transformasi TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.